Kehidupan itu aneh ya. Kadang rasanya kayak kita dilepas ke hutan belantara yang luas. Gak ada rambu, gak ada jalan setapak. Cuma ada suara-suara dari jauh yang kita gak tahu berasal dari mana. Penuh kebingungan apakah itu ancaman atau harapan. Dan dari semua orang, aku yang dikasih kompas untuk pertama kali. Padahal waktu itu, aku bahkan belum tahu cara baca peta. Selamat datang di Siblings Code. Ini adalah kisah tentang kami bertiga. Tapi hari ini, aku mulai duluan ya. Karena begitulah nasib anak sulung. Selalu yang pertama untuk maju. Kalau kehidupan itu adalah hutan rimba, maka rumah adalah sebuah tenda. Tempat pertama kita sebelum dilepas keluar, tempat kita berlindung dari alam liar. Gak peduli kalau tempatnya berpindah-pindah atau cuma menetap. Sebuah tempat yang rapuh, yang kadang bocor, kadang nyaman, kadang sumpek. Yang jelas, suasana hidup di rumah gak pernah terasa remang-remang. Dan disitulah titik awal kita belajar bertahan. Dan dari dalam tenda di tengah-tengah hutan ini, akulah yang pegang kompasnya. Masalahnya, gak ada yang ngajarin cara pakainya. Gak ada yang bilang kapan harus berhenti, kapan harus muter balik, kapan harus diem sejenak dan liatin langit. Aku tumbuh sambil meraba-raba arah, nyari cahaya dari sela-sela daun, ngikutin insting yang kadang benar, kadang juga zonk. Dan lucunya, orang yang hidup dengan figur kakak biasanya punya seseorang buat ditiru kan. Sementara anak pertama, ia pakai trial dan error, walaupun errornya lebih banyak. Tapi, disitulah alasan kenapa anak pertama biasanya paling stylish. Bukan cuma soal fashion, tapi juga lifestyle-nya. Karena segala prinsip hidupnya adalah hasil dari nyasar di ratusan cabang jalan. Natural drip, no template, no tutorial. Younger siblings can copy. Aku punya momen-momen kecil yang sampai sekarang masih nempel di kepalaku. Sederhana, tapi bikin aku sadar sesuatu. Waktu kecil, aku paling dimanja. Semuanya serba gampang. Rasanya satu dunia sayang padaku. Sampai perlahan kasih sayang itu terbagi. Berbagi dan mengalah, apa itu? Terdengar asing bagiku saat itu. Jadi maksudnya, aku harus berebut cinta, makanan, mainan, juga remote untuk nonton kartun dengan makhluk kecil dari perut mama. Kakak ngalah ya, kamu kan yang lebih besar. Aku merengek bukan main menelan kenyataan pahit saat itu. Tapi perlahan, aku mengamati tentang hal yang terjadi tiba-tiba ini. Aku belajar bahwa lebih besar artinya lebih bertanggung jawab. Bahkan ketika aku nggak ngerti apa yang ku pertanggungjawabkan. Waktu cepat berlalu. Adikku selalu ingin ikut kemanapun aku pergi. Aku ke warung, ikut. Aku ke rumah temen, ikut. Aku main sepeda, juga ikut. Kadang lucu, kadang nyebelin. Tapi ya, namanya juga anak-anak. Sampai suatu hari, dia ikut dengan cara yang salah. Kecepatan main kami berbeda. Dan dia jatuh main parah saat kami bersepeda. Mama panik. Aku kena marah. Dan di momen itu aku mikir, oh, ternyata menjaga semua orang itu bukan cuma soal nemenin, tapi soal memastikan mereka aman. Dan aku belum cukup mahir untuk itu. Dari situ aku mengerti sesuatu. Mungkin
Hidup memang mau aku belajar jadi orang yang ngecek jalan duluan. Belajar dari pengalaman dan kenyataan. Tapi lucunya, setelah dewasa, definisi mengalah dan nolongin orang jadi jauh lebih rumit. Bukan lagi tentang rebutan remote atau luka di lutut, tapi tentang keputusan, masalah hidup, emosi yang berat, dan tuntutan yang semakin lama semakin dalam. Masuk umur 20-an, hutan kehidupan semakin padat. Pohon-pohon tanggung jawab naik tinggi, semak masalah makin rimbun, dan suara-suara dari dalam keluarga makin banyak bentuknya. Orang tua bukan cuma capek, tapi mulai sering mikir jauh. Tentang kesehatan, tentang masa depan, tentang hal-hal yang dulu mereka tutup rapat biar kita nggak panik. Dua adikku pun makin punya karakter masing-masing. Dua dunia berbeda dengan ritme yang nggak selalu sinkron. Kadang, rasanya kayak nonton dua film beda genre di satu ruangan yang sama. Dan saat semuanya berisik dalam satu waktu, ruang tengah rumah berubah jadi pusat komando yang chaotic. Kak, bisa tolong aku nggak? Kak, tolong benerin ini dong. Kak, Papa nanti nggak kalau ngerti. sudah selesai tolong bantu Kak, ini mamanya. maksudnya gimana ya? Kak, Dan aku cuma bisa diam sebentar, tarik napas, sambil dalam hati bilang, oke, tugasku sebagai wifi rumah aktif lagi. Karena ya begitu, kalau semuanya nyambung, gak ada yang sadar kalau aku ada. Tapi kalau satu orang error, mereka bakal nyari tombol reset. Dan entah kenapa, tombol itu selalu ada di jidat anak pertama. Di antara semua keributan itu, ada satu hal yang gak pernah benar-benar aku omongin ke siapa-siapa. Aku juga punya mimpi. Mimpi yang besar, mimpi yang jauh, mimpi yang kadang bikin aku mikir, boleh gak sih aku ngejar ini tanpa harus ngerasa egois? Karena setiap kali aku mau lari ke depan, ada suara kecil di kepala yang nanya, kalau kamu pergi terlalu jauh, siapa yang bakal jagain mereka? Kalau kamu sibuk ngejar langit, terus mereka jatuh gimana? Aku ingin kejar mimpiku, tanpa harus terus nengok ke belakang. Tapi, aku juga takut. Takut kalau aku terlalu fokus ke masa depanku sendiri, aku malah gagal jadi anak yang baik. Gagal jadi kakak yang seharusnya nunjukin jalan, bukan hilang di tikungan. Sebaliknya, kalau aku terlalu pelan, terlalu hati-hati, terlalu sering berhenti untuk ngecek keadaan rumah, aku takut mimpiku keburu layu sebelum sempat mekar. Dan itu yang paling bikin aku resah. Kayak lagi tarik ulur antara jadi diriku sendiri dan jadi versi yang keluarga butuhkan. Aku ingin melihat dunia dengan kompas yang kubawa sejak kecil. Kompas yang mungkin retak, tapi tetap bekerja. Tapi aku juga ingin pastikan bahwa arah yang kutuju nggak bikin siapapun merasa hilang. Dan ketakutan terbesarku selanjutnya adalah kehilangan diriku sendiri. Bagaimana kalau akhirnya aku gagal dalam kedua-duanya? Gagal meraih mimpi, dan gagal memenuhi ekspektasi sebagai anak pertama yang harus selalu tahu jalan. Tapi mungkin hidup memang bukan tentang nggak pernah tersesat. Mungkin hidup adalah soal keberanian untuk tetap melangkah. Meskipun kompasnya retak, meskipun kamu takut, meskipun kamu nggak selalu yakin arahmu benar. Sampai akhirnya aku sadar, kompas yang retak bukan berarti nggak bisa dipakai. Retak itu tanda dia pernah jatuh, pernah dipaksa kerja keras, pernah dipakai terlalu jauh. Retak itu adalah sebuah cerita, dan cerita itu yang bikin kita bisa nemuin arah kita sendiri, bukan arah yang orang lain mau. Aku bukan penunjuk arah. Aku cuma orang pertama yang tersesat. Dan karena itu,
aku berjalan lebih cepat. Aku bukan yang paling kuat. Aku cuma paling duluan menghadapi takut. Paling duluan untuk mencoba, dan paling duluan untuk terjatuh. Dan mungkin itu sudah cukup untuk sekarang. Episode selanjutnya kita bakal ngomongin alat kedua, tali kusut. Peran si anak tengah, yang katanya jadi penengah, tapi sering paling gak kedengeran. Yang nyambungin semua orang, tapi jangan ditanya kabarnya sendiri gimana. Dia mungkin bukan kompas, tapi dialah yang bikin semuanya tetap terikat. Kompas mungkin retak, tapi arah tetap ada. Dan perjalanan kita baru saja dimulai.